Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Febri Kurniawan. Saya dari Prodi Mekanisasi Pertanian, dan di sini di samping saya ada teman saya yang bernama Muhammad Akmal Fatan. Di sini kami akan sedikit-sedikit berbincang-bincang tentang demokrasi yang ada di Indonesia, Bung ya. Ya. Saya manggilnya Bung apa Mas ini? Mas aja Mas, Mas lebih ya? enak. Mas ya. Mas namanya Mas Fatan. Ya, di sini udah siap Mas ya? Siap. Insya Allah. Nanti ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang saya akan berikan kepada Mas Fatan, karena di sini Mas Fatan menjadi narasumber saya Mas ya. Ya, Jadi, Oke Mas Fatan, sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat Mas. Kabar baik ya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan ke demokrasi yang ada di Indonesia, saya boleh tanya-tanya dulu Mas ya? Ya boleh tanya. Sebelum kita lebih dalam membahas demokrasi yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi saya mau tanya nih Mas Fatan ini kesibukannya sehari-hari apa ini? Kuliah sih Mas, kuliah. Kuliah ya? Iya, kuliah. Kuliah semester 1 Mas, semester 1. Semester 1, berarti masih maba ya teman-teman ya? Masih maba Mas ya? Iya, maba. Masih maba. Jadi kalau boleh tahu asalnya Mas ini aslinya orang mana ini? Orang Pringsewu Mas, Pringsewu. Oh, orang Pringsewu. Berarti ngapak. Nek orang ngapak orang kepenak Iya. gitu ya. Ya orang apa orang penak lah. Orang ngapak orang kepenak nih teman-teman. Jadi Mas Fatan ini asalnya dari Pringsewu. Tanggal lahir? Tanggal lahir 29 Januari 29 Januari 2003 saya. 2003, masih muda ya teman-teman. Saya 2002, jadi kacik 1 tahun. 1 tahun ya. Iya, 1 tahun nih. Jadi gimana, udah siap ya? Ya insya Allah siap. Insya Allah sih, harus siap dong, harus siap. Ya, siap. Oke, langsung aja ke pertanyaannya untuk Mas Fatan. Mungkin beberapa saja, nggak banyak-banyak karena durasi juga. Pertanyaan sudah saya siapkan, hanya beberapa. Jadi Mas Fatan nih, saya mau tanya nih Mas. Bagaimana sih Mas demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya di daerahnya Mas juga nggak apa-apa nih. Gimana nih Mas? Ya, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan jawab semaksimal mungkin. Sebelumnya saya akan menjelaskan demokrasi itu apa. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang didasarkan dari rakyat untuk rakyat. Jadi itu Jadi dari kita untuk kita. Oke, dari kita untuk kita Ya, gitu ya maksudnya bener. Mas Fatan ya. Bisa kasih contoh nggak sih Mas? Saya mau tanya dulu Mas sebelum ini Mas. Demokrasi yang di tempat Mas tuh cukup tinggi nggak rasa demokrasinya? Kalau rasa demokrasi di daerah rumah saya itu cukup kurang ya Mas, kurang. Karena masih banyak remaja-remaja yang lebih mementingkan bermain game online daripada belajar tentang PPKN PPKN gitu ya, pelajaran-pelajaran yang penting lah buat demokrasi itu. Jadi kurang Mas ya. Kurang. Jadi contoh lain nih Mas, apa nih Mas yang kurang, demokrasi yang kurang di daerahnya Mas dulu nih ya. Nanti setelah di daerahnya Mas Fatan kita masuk ke demokrasi yang ada di Indonesia ya teman-teman ya. Jadi yang kurangnya apa nih Mas? Kalau yang kurang nih ya itu sih kurang kesadaran masyarakat yang maksudnya sudah dewasa, sudah tua. Padahal tadi kan sudah disebutkan Mas ya, demokrasi itu kan untuk kita, dari kita untuk kita kan Mas ya. Dari kita untuk Tapi kita. masih banyak yang belum sadar gitu kan ya. Masih banyak yang belum sadar, masih kurang rasa demokrasinya lah. Kurang menjunjung tinggi demokrasinya ya. Contohnya apa nih Mas? Contohnya apa nih yang di tempatnya Mas nih? Untuk yang dewasa nih kan tadi kan yang milenial sudah nih Mas. Kalau yang dewasa nih. Kalau dewasa ini contohnya ketika pemilihan lurah masih banyak yang belum hadir. Cuman beberapa doang yang hadir. Ya, karena itu faktor besar Mas ya, itu juga sebagai contoh juga anak Mas muda ya. lah. Sebagai contoh anak muda biar kalau yang dewasa nggak berangkat kan yang muda juga males-malesan gitu. Juga kan kalau pemilihan itu kalau orangnya sedikit kan juga gimana gitu Mas ya lihatnya Mas ya. Males Males gitu kan, karena juga kan membutuhkan suara juga gitu. Suara terbanyak kan. Kalau dikit kan nggak jadi suara terbanyak. Oke teman-teman, ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan sudah dijelaskan demokrasi yang ada di daerahnya Mas Fatan itu ya masih kurang Mas ya. Ya kurang. Oke, selanjutnya saya mau tanya nih Mas, demokrasi di Indonesia ini menurut Mas Fatan ini masih kurang nggak? Kalau di Indonesia ini kurang sih, menurun. Karena ada 3 faktor. 3 faktor apa tuh? Yang pertama, korupsi dan ketertutupan menjadi praktik meluas. Sedangkan lembaga anti korupsi dilemahkan. Dilemahkan. Terus yang kedua, ancaman
kebebasan berekspresi. Semakin terang-terangan baik dari negara maupun masyarakat. Nah, yang ketiga, kebebasan berorganisasi cenderung mengalami regenerasi. Wah, itu cukup Mas ya, berbahaya bagi demokrasi kita Mas ya. Iya. Jadi kita juga nggak boleh nih terang-terangan asal-asalan nih Mas ya. Nggak boleh dalam terang-terangan. memberikan pendapat. Jadi kita juga harus punya rem gitu ya. Karena kan sekarang apa-apanya kalau asal mengkritik pemerintah dengan tidak bahasa yang santun dapat mengakibatkan pidana. Karena sekarang kan negara kita kan negara hukum ya, dari dulu ya kita ya, negara hukum. Negara hukum, Jadi tidak boleh salah-salah lah. kita harus bisa mengontrol emosi kita, juga harus bisa dalam berpendapat. Jika ingin berpendapat menggunakan tutur kata yang baik lah. Tutur kata yang baik. Tidak dengan asal-asalan. Iya, benar. Berpendapat. Ya, karena itu juga bisa merugikan kita Mas ya. Merugikan kita masuk penjara kan ya bisa. Oke, mungkin itu saja nih. Terus solusinya nih Mas, solusinya untuk demokrasi kita yang masih kurang nih gimana? Di Indonesia atau di daerah rumah saya ini Mas? Dua-duanya juga boleh. Kan telah mencakup jadi satu gitu. Kalau solusinya ini ya kita kalau sebagai anak muda harus lebih mempelajari di mata pelajaran PPKN ya mungkin ya. Lebih mempelajari apa itu demokrasi, pentingnya demokrasi itu. Karena penting loh demokrasi itu ya untuk juga kita. Kalau sebagai orang tua, orang dewasa itu harus mencontohkan yang baik agar anak-anak kita itu nanti bisa memahami demokrasi itu apa. Juga kalau kita kalau mau mengkritik pemerintah itu harus menggunakan bahasa yang santun, sopan, tutur kata yang baik agar tidak mengakibatkan pidana atau penjara lah. Iya, karena itu merugikan kita juga ya. Iya. Nah, kembali lagi demokrasi tadi kan untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Jadi ya kita sebaik mungkin lah memberikan solusi yang baik buat pemerintah agar menjalankan tugasnya dengan baik gitu lah. Mungkin ada contoh lain Mas tentang kurangnya demokrasi di Indonesia. Tadi kan sudah membahas kurangnya demokrasi yang ada di wilayahnya Mas Fatan, terus yang sudah di Indonesia ya kan. Iya. Mungkin ada contoh-contoh lain nih yang mungkin bagi Mas Fatan masih meresahkan atau masih kurang nih rasa demokrasi warga Indonesia ini. Kalau menurut saya sih ada Mas yang buat kita sini ya, kayak yang lagi gempar ini kan virus COVID-19 ini kan. Kurangnya cepat tanggap dari pemerintah menangani COVID-19 ini kan Mas. Maksud saya kurang itu ya kurang cepat lah, kayak misalnya vaksin, penanganannya Mas ya. Penanganannya itu kurang, kayak vaksin di wilayah ini dikasihnya 100 padahal di situ penduduknya 200. Kan kayak tidak semuanya dapat lah. Terus juga kan kayak warganya itu pada ngeluh, kadang kalau di sini banyak vaksin, di wilayah ini disediain banyak, nggak taunya cuma beberapa doang, udah habis duluan. Harusnya sih pemerintah nyediain vaksin yang banyak lah. Agar semuanya kebagian Mas ya. Agar semua kebagian. Soalnya kan sekarang apa-apa ya harus nunjukin surat vaksin. Kemana-mana harus nunjukin surat vaksin kan. Surat vaksin. Ya pokoknya pemerintah harus lebih menambah kuotanya lagi lah. Kuotanya agar semuanya kebagian gitu, biar kitanya juga enak kemana-mana, udah nggak harus pakai masker lagi, nggak harus menjaga jarak lagi. Jadi kan apa-apanya sekarang kalau belum vaksin semua kan harus menjaga jarak, pakai masker, nggak boleh salaman, nggak boleh semuanya. Ya balik lagi sih harus ke pemerintahnya juga yang harus cepat menangani, memberikan vaksin kepada masyarakat Indonesia yang di pelosok-pelosok lah, biar dapat juga, nggak cuma yang di ibu kota besar gitu lah. Menurut Mas Fatan nih, bagaimana tanggapan Mas Fatan tentang masyarakat yang masih belum sadar tentang pentingnya vaksin, masih malas-malesan, masih takut tuh? Menurut Mas Fatan tuh gimana? Menurut saya ya itu sih, kalau misalnya orang yang malas-malasin vaksin ya ilangin lah sifat-sifat yang males kayak gitu, karena kan vaksin ini kan penting. Kayak kemana-mana kita harus nunjukin bahwa kita itu udah vaksin. Terkadang juga bukan faktor malas nih Mas ya, faktor kena bisikan orang gitu, tetangga ada yang bilang
jangan vaksin nanti 2030 di remote mati Iya. gitu kan. Orang tua cepet mati kalau di ini kan. Vaksin, ada yang habis vaksin jadi zombie, itu Iya. kan nggak baik Mas ya, omong-omongan seperti itu ya. Ya dihilangin lah yang sifat-sifat kayak gitu, pikiran-pikiran, omongan-omongan dari orang yang nggak baik, nggak usah didengerin lah. Karena kan vaksin ini penting buat kita Iya. ke depannya kan, jaga diri kita juga agar nggak nularin orang lain, kita nggak kena juga kan, keluarga kita jadi aman. Aman. Juga biar kita nggak pakai masker lagi lah, Iya. juga bisa deket-deketan, bisa ngobrol tanpa takut tertular kan, sama keluarga juga aman lah. Aman. Lebaran juga kan, kalau lebaran kalau masih ada covid belum vaksin kan masih jaga jarak, pakai masker. Kalau udah vaksin kan gampang kitanya mau lebaran bang. Ya, jadi jangan salah ya. Jadi kita mengikuti vaksin itu termasuk dalam demokrasi juga. Iya, karena kan ya buat kita juga. Buat kita juga gitu kan ya. Oke Mas Fatan nih, harapannya Mas Fatan untuk pemerintah untuk mengatasi COVID-19 ini gimana Mas Fatan? Harapannya sih ya semoga pemerintah lebih tanggap lagi lah dalam menyediakan kuota vaksin buat Lebih diperbanyak lebih lah ya. diperbanyak Mm-mm. kuota vaksinnya buat masyarakat Indonesia agar kan biarin cepet hilang juga kan vaksinnya, biarin kitanya ngapa-ngapain juga enak lah, Iya, iya, iya. nggak usah takut lagi tertular karena kan udah vaksin semua gitu loh. Iya, benar-benar. Sama semoga ya cepet lah hilang Indonesia ini Karena juga COVID ini. COVID ini juga mengacak-ngacak ekonomi di negara ini juga Mas, Iya, ya semuanya susah sulit, beraktivitas. susah beraktivitas. Orang mau kuliah susah kan, Um, orang mau belanja takut tertular kan, orang mau ke pasar, mau dagang, mau kerja, mau nyari duit juga susah, pokoknya susah. Iya, iya, iya. Jadi ya semoga cepat hilang lah, harapan saya cepat hilang ya. Dan juga masyarakatnya juga harus sadar akan pentingnya vaksin tersebut. Iya. Ya, Dan Mas, jangan ya. lupa juga kalau belum vaksin ya nerapin pakai masker, cuci tangan, protokol jaga kesehatan. ya, protokol kesehatan itu. Oke Mas Fatan, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini ya. Iya. Eh, Sama-sama Mas, sama-sama. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf sama teman-teman karena kita juga masih pemula ya Mas ya. Ya, masih pemula. Masih Sama-sama belajar lah. Sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Mungkin ya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.